Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, Islam Fisabilillah akan membahas kisah pilu Fatimah Az-Zahra putri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tanpa berlama-lama kita langsung saja ke kisahnya. Sosok Fatimah Az-Zahra putri bungsu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dengan Siti Khadijah tidak asing bagi kaum muslim di seluruh dunia. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjanjikan surga kepada Fatimah yang juga menjadi role model perempuan Islam tersebut. Artinya pemuka wanita ahli surga ada 4, Maryam binti Imran, Fatimah binti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Khadijah binti Huwailid, dan Aisyah. Hadis riwayat Muslim. Istri Khalifah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu dengan julukan Az-Zahra ini memiliki karakter yang sangat mirip dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sifat Fatimah Az-Zahra juga sangat pemalu hingga permintaan kedua sebelum meninggal adalah dikubur pada malam hari. Ketika kau menguburku maka tutuplah seluruh tubuhku dengan baik. Saya tidak ingin siapa saja melihat bagian tubuhnya. Selain itu kuburkanlah pada malam hari karena aku malu karena kelihatan banyak orang, kata Fatimah. Sedangkan permintaan pertamanya adalah terkait suaminya yang kelak menjadi satu dari 4 khalifah. Fatimah ingin suaminya menikah lagi sehingga bisa meneruskan tugas terkait Islam, dan mengasuh putra mereka, Ali. Sepeninggal Fatimah menikahi Umamah anak perempuan dari salah seorang saudaranya yang dikenal menyayangi Hasan dan Husain. Anak Fatimah Az-Zahra dengan Ali selain Hasan dan Husain adalah Muhsin, Zainab dan Ummu Kulsum. Fatimah meninggal di usia 29 tahun atau 6 bulan setelah meninggalnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia dimakamkan pada Kamis 20 Ramadan di pemakaman jenazah Al-Baqi. Kisah teladan Fatimah Az-Zahra yang menerima kebenaran wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala pada usia 5 tahun dan menjadi muslim termuda. Sudah seharusnya menjadi inspirasi kaum muslimin. Keunggulan sifat dan karakter tersebut seolah melengkapi kecantikan Fatimah Az-Zahra yang bersinar. Wajah Fatimah Az-Zahra kerap digambarkan berkulit putih pipi yang kemerahan. Berikut kisah singkat Fatimah Az-Zahra di berbagai tingkatan usia. Di usia 6-7 tahun Fatimah selalu menemani, membantu, dan melindungi ayahnya. Setelah menerima Islam Fatimah dikisahkan melihat Uqbah ibnu Abi Mu'aid menaruh isi perut binatang di punggung Rasulullah saat sedang sujud. Sambil menangis Fatimah lari dan membersihkan kotoran tersebut dari punggung Rasulullah. Dia kemudian berkata, tak perlu menangis karena Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memenangkan Islam dari musuhnya. Di usia 10 tahun, pada usia beranjak remaja Fatimah memiliki kesabaran luar biasa di tengah tekanan Quraisy. Pada periode inilah dia telah kehilangan 3 saudara perempuan, laki-laki, dan harus melihat ayahnya terus disiksa. Kesabaran yang seolah tidak pernah habis ini menjadi karakter Fatimah. Bahkan setelah ia menikah dan hidup miskin bersama Ali di usia 13 tahun, ketika remaja Fatimah melihat orang tuanya diisolasi Sib Abi Thalib yang seperti penjara di tengah gurun pasir selama 3 tahun. Fatimah dan orang tuanya hanya bisa makan daun-daunan bersama para muslim dalam penjara tersebut. Di usia 16 tahun Fatimah kaget saat tahu kondisi ibunya hingga meninggal. 2-3 bulan kemudian usai periode penjara, di usia 18 tahun Fatimah harus menyaksikan ayahnya hijrah lebih dulu ke Madinah, meninggalkannya sendirian di Mekah. Pertimbangannya membawa Fatimah membuat rombongan hijrah makin besar hingga mudah diketahui Quraisy. Hal ini beresiko buruk bagi keselamatan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan Fatimah. Sehingga dia pergi bersama rombongan berikutnya. Di usia 18 tahun Fatimah juga menyaksikan ayahnya memiliki pendamping lain sepeninggalan Khadijah. Tawaran pernikahan mulai diterima Fatimah dari para sahabat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Pilihan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam jatuh pada Ali yang melamarnya lewat pelindung tubuh saat perang seharga 250 dirham. Uang tersebut untuk membeli mas kawin dan keperluan pernikahan lainnya. Menjalani pernikahan dan hidup seadanya pasangan Ali dan Fatimah hidup seadanya dengan pekerjaan sebagai pembawa air serta pembuat roti. Suatu hari Ali mengeluh punggungnya sakit, sedangkan Fatimah merasa hal yang sama pada tangannya. Keduanya kemudian pergi ke rumah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam untuk meminta seorang budak. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menolak permintaan tersebut dan mendatangi rumah keduanya. Saat itu Ali membukakan pintu, sedangkan Fatimah masih di tempat tidur. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian diantara mereka dan menyarankan membaca Subhanallah 33 kali, Alhamdulillah 33 kali, dan Allahu Akbar 33 kali menjelang tidur.
Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kebutuhan mereka akan terpenuhi atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ali kemudian menyatakan kekuatan mereka meningkat hingga tak perlu lagi budak atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di usia 28 tahun menjelang usia 28 tahun, berbagai pengalaman hidup memperkuat karakter Fatimah sebagai pribadi yang dewasa, sabar, dan bijak. Dia sempat bertengkar dengan Ali karena suaminya ditawarin menikah lagi dengan Juwariyah binti Abu Jahal. Ali mengatakan tidak menerima tawaran tersebut, sehingga pasangan ini rukun dan menyelesaikan masalahnya. Di usia ini Fatimah juga harus menghadapi kehilangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Fatimah tahu karena Rasulullah tak lagi mencium keningnya seperti biasa karena kondisi yang makin menurun. Saat itu Fatimah harus mendekatkan telinganya pada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam untuk mendengar yang dikatakan. Nabi dikisahkan mengatakan waktu meninggal dan Fatimah akan menyusul dalam waktu tidak lama. Fatimah juga dijanjikan surga bersama Khadijah, Aisyah, dan Maryam. Fatimah kemudian menyaksikan ayahnya berpulang dan menyusul setengah tahun setelahnya. Itulah sebuah kisah Fatimah putri solehah Rasulullah yang dirindukan surga. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah saudara seiman, semoga kisah ini dapat menambah ilmu dan menambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.